Buat kalian yang baru daftar Aku Laku atau pengguna Aku Laku terbaru, itu pasti beberapa akan mengalami limit Aku Laku yang didapatkan itu terlalu kecil. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang cara menaikkan limit Aku Laku atau cara mengajukan kenaikan limit Aku Laku terbaru di tahun 2023 ini seperti apa sih? Apakah sama atau memang ada perubahan-perubahan spesifik yang membuat kalian harus tahu akan hal itu? Oke, pertama-tama buat pengguna baru tentunya kalian perlu mengajukan atau proses pengajuan limit ya. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah proses pengajuan limit. Nah, proses pengajuan limit itu juga nggak bisa kalian lakukan dengan semena-mena. Harus hati-hati. Misalnya adalah yang pertama adalah kalian harus mengisi data dengan baik. Mengisi data dengan ya mungkin seasli mungkin, atau mungkin kalian bikin data kalian tuh seakan-akan ya kalian bisa dipercaya lah ya. Intinya adalah data yang kalian inputkan itu membuat kalian dipercaya dan membuat kalian mendapatkan limit yang lumayan. Contohnya saya waktu itu langsung bisa mendapatkan limit di atas 5 juta ya. Karena ya memang data yang saya isi data apa adanya dan tidak ada yang saya buat-buat. Terus kemudian setelah itu kalian tinggal menunggu untuk mendapatkan atau persetujuan pengajuan limit kalian. Nah, sekarang selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan limit dan ternyata limit yang kalian dapatkan kecil, gimana sih caranya untuk limit Aku Laku kita itu bisa naik ya, bisa naik dengan sendirinya atau melalui proses pengajuan kenaikan limit Aku Laku. Yuk kita akan cek di aplikasi Aku Laku kita. Nah, di aplikasi Aku Laku ini di bagian menu pay letter tentu ada limit ya, limit yang tersedia di sini. Nah, di bawah ini ada misi-misinya. Jadi poin kedua untuk menaikkan limit Aku Laku adalah dengan mengajukan kenaikan limit atau menjalankan misi-misinya. Nah, di bagian bawah ini teman-teman ada pilihan untuk naikkan limit dengan otorisasi akun, yaitu di sini akun BPJS, terus kemudian akun pajak, terus kemudian akun Shopee, ada kenaikan limit dan di sini ada poin-poinnya. Sebenarnya worth it nggak sih? Menurut saya kayaknya nggak worth it ya. Saya aja sendiri nggak melakukan ini. Karena di sini saya juga tinggal aktif aja waktu itu menggunakan Aku Laku, tiba-tiba mendapatkan kenaikan limit dengan sendirinya. Awalnya saya cuma dapat 5 jutaan, terus sekarang dapat 7 juta teman-teman. Ya, jadi itu adalah poin kedua yang harus kalian catat, cara bagaimana untuk menaikkan limit Aku Laku. Nah, sedangkan kalau kalian pengen kenaikan limit kalian itu otomatis dan nggak usah ngisi dokumen-dokumen ini, nggak apa-apa, bisa kok, nggak harus ngisi dokumen. Tapi ya kalian harus aktif menggunakan Aku Laku ya. Maksudnya aktif itu apa? Di sini Aku Laku itu kan semacam ada aplikasi pay letter, ada aplikasi e-commerce-nya. Di sini juga ada flash sale nih. Di flash sale ini ada banyak barang-barang yang bisa teman-teman beli. Jadi kalau teman-teman memang butuh dan harganya murah, saran saya kalian beli aja. Gunakan cash aja, nggak usah pay letter, nggak apa-apa. Kalian mau pakai pay letter nggak apa-apa, asalkan kalian bisa bayar ya. Kalau kalian nggak bisa bayar akan kena bunga dan akan menjadi malah memperburuk akun kalian dan kalian akan kena denda teman-teman. Ya, di sini ada yang cuman 9.000, ada yang di sini cuman ya kayak di sini ada kabel OTG ya 9.000 juga 9.000. Bahkan kalau nggak salah kemarin saya sempat nemuin yang harganya 2.000. Nah, kayak gini nih, 3.000-an minyak wangi, parfum oil dan lain sebagainya. Cari yang memang bermanfaat. Kalau bisa usahakan beli. Semakin kalian banyak bertransaksi di flash sale ini, semakin tinggi pula kredit poin kalian yang membuat Aku Laku ini membuat kredit poin kalian itu semakin bertambah, semakin tinggi dan itu semakin mempercayai kalian. Ingat ya, konsep dasar diberikannya limit ke kita itu adalah atas dasar kepercayaan mereka kepada kita. Ya, ini memang sistem, tapi sistem kan punya indikator-indikator dan parameter untuk menentukan ya. Jadi ini salah satu yang bisa teman-teman lakukan. Yang keempat, bayar tagihan bulanan di Aku Laku. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, di Aku Laku ini ada bagian top up tagihan dan lain sebagainya. Di sini ada token listrik, tagihan PLN, internet, PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Bahkan PBB sama biaya pendidikan pun ada. Samsat pun ada. Jadi biasanya kalau kalian pakai Tokopedia, pakai Shopee, alihkan ke Aku Laku. Toh sama aja kan, paling ya harganya juga nggak mungkin beda jauh lah. Gunakan Aku Laku dan pakai tunai aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai pay letter silakan. Tapi saya sarankan pakai tunai aja. Ini menandakan kalian itu aktif dan ada tolak ukur pengeluaran bulanan kalian yang Aku Laku catat. Jadi sehingga ini menjadi poin penting juga buat mereka untuk tahu, oh selama ini kalian aktif menggunakan Aku Laku, biaya bulanan kalian itu kalian bayar juga tepat waktu, dan juga ini ada nominalnya yang membuat mereka yakin nih, oh ternyata dia pengeluarannya ada dan bayarnya juga konsisten ya. Itu penting sekali karena ya memang mereka
akan melihat aktivitas kita. Lalu kemudian yang terakhir, poin kelima, bayar sesuai jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui, kalau di Akulaku itu kan ada tanggal jatuh tempo. Nah, banyak orang yang terlalu rajin nih sebelum jatuh tempo dan jauh-jauh banget udah bayar dan udah melunasi. Hal ini justru akan membuat mereka akan mengurangi sedikit poin ya. Mungkin tidak mengurangi atau mungkin malah tetap ya poinnya tidak bertambah tapi juga tidak mengurangi. Nah, ini juga sebenarnya masih rumor, tapi ya bukti yang sudah ada selama ini menyatakan bahwa kalau kita bayarnya terlalu cepat, justru akan membuat limit kita tidak bisa digunakan, malah limit kita malah turun, dan lain sebagainya. Memang tidak semua orang ya, saya ingatkan sekali tidak semua orang. Saya sendiri pun jujur tidak pernah membayar terlalu awal, karena saya pun membayar paling cepet itu H-3 karena udah berisik banget nih, aku udah telepon-telepon mulu. Tapi banyak yang bilang paling aman itu bayar di hari H saat tanggal jatuh tempo. Itu udah paling aman katanya ya. Jadi bayar cepat salah, bayar telat salah ya teman-teman, harus mendekati aja lah, mendekati di tanggal-tanggal jatuh tempo. Kayaknya ini sih karena Akulaku itu takut kita bayar kecepatan terus kita mau pinjam lagi, dikira nanti kita mau gali lubang tutup lubang. Itu adalah salah satu kayaknya security dia ya, sistem keamanan dia agar sedikit ngerem lah orang-orang yang mau gali lubang tutup lubang. Oke? Jadi menghindari juga orang yang galbe, karena kita tahu lah ya, tingkat galbe di Akulaku itu juga banyak teman-teman ya. Oke? Dari sini kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan. Pada dasarnya limit itu diberikan gak cuma di Akulaku ya, Kredivo, di kartu kredit ataupun di media-media yang lain. Kesimpulannya itu cuma satu teman-teman, yaitu tingkat kepercayaan. Jadi mereka memberikan kita pinjaman seperti ini tanpa jaminan lagi. Sebenarnya jaminannya mereka yang mereka pegang adalah data kalian, keakuratan informasi yang didapatkan tentang kalian, dan tentu saja ada histori-histori yang perlu mereka lihat. Jadi nggak semena-mena orang baru tanpa ada histori utang, tanpa ada histori cicilan, tiba-tiba mendapatkan limit yang sangat besar, itu jarang terjadi. Ya memang ada, tapi jarang teman-teman ya. Jadi kalau memang sudah ada histori lengkap, kita juga nggak bisa tahu ya Akulaku itu dapat data dari mana, tapi percaya atau tidak itu sangat mempengaruhi pencapaian atau perolehan limit yang kita dapatkan teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kalian gambaran. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk menggunakan aplikasi PayLater atau mungkin Akulaku lebih bijak lagi. Kalau memang tidak butuh, kalau memang ada pilihan untuk tidak menggunakan sama sekali Akulaku, kalian ambil opsi tidak menggunakannya. Ya siapa tahu kalian dapat pinjaman dari keluarga, pilih itu. Kenapa? Karena ketika kalian sudah terlanjur terjebak di aplikasi pinjol PayLater seperti ini, amit-amit ya suatu saat teman-teman nggak bisa bayar, maka ujung-ujungnya teman-teman yang akan susah berhadapan dengan DC. Awalnya memang biasa-biasa aja, tapi percaya atau tidak, ketika kita kena musibah, ada kebutuhan mendadak, ini akan membuat kita tidak bisa bayar dan akan terjerat dan susah sekali untuk keluar dari pinjaman online Akulaku seperti ini ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa berpikir secara bijak mau menggunakannya atau tidak. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.